Melihat sikap Jambu Nada meragu karena sukar bagi pemuda itu untuk membohong lagi, maka Maratu cepat berkata lagi, "Kakek, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya. Akan tetapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan Megarani dibebaskan dari sini." Terserah kepada kakek berat aku atau berat mereka itu. Megarani sudah hampir membuka mulutnya memaki darah itu yang dia tahu telah berbohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka dan darah itu sama sekali tidak sakit, bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Jambu Nada, dan menyatakan betapa Dara tak tahu malu itu amat suka dan kagum kepada Jambu Nada, maka datang menolongnya. Sekarang Dara itu mengatakan hal yang bukan-bukan, akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari Maratu, tahulah dia bahwa Dara itu kini membohong untuk menolong Jambu Nada dan dia terbebas dari Pulau Lahat. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali. Betapa baiknya Dara itu dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Jambu Nada akan makin kagum kepada Maratu. Pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah Maratu. Hati kakek itu makin bingung. Lenyaplah semua nafsunya untuk menawan Jambu Nada dan Megarani. Dia memandang Jambu Nada dan bertanya kembali, "Orang muda yang ganteng, benarkah kau dapat menyelamatkan cucuku?" Kini Jambu Nada yang menjadi bingung. Pemuda ini tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata Maratu, sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan, "Aku dapat memberi obat pembersih darah dan penguat tulang kepadanya. Dan kau menjamin bahwa Maratu cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya itu?" tanya kakek itu mendesak. "Kakek, mengapa tidak percaya kepadanya? Lekas minta obatnya dan kau yang harus menjamin bahwa dia dan Megarani tidak akan diganggu," kata Maratu. Kakek berkepala besar itu meraba-raba jenggotnya. Harus ada buktinya dulu. Jambu Nada, mulai saat ini kau dan Megarani Puteri Panglima Pua harus tinggal di pulau ini sebagai tamu sambil menanti hasil pengobatanmu kepada Maratu cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi, ucap Bamupa tegas. Jambu Nada mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang berat sebelah ini. Akan tetapi dia melihat Maratu mengedipkan mata kirinya. Maka dia menarik napas panjang dan mengangguk, lalu berkata, "Harap sediakan alat tulis, biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari." Jambu Nada lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan yang mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekedar penambah kekuatan tubuh. Bemupa lalu menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau sebelah Pulau Lahat di mana terdapat banyak tetumbuhan. Adapun Jambu Nada dan Megarani lalu diperlakukan sebagai tamu terhormat, bahkan disediakan 2 kamar yang bersih untuk mereka. Dilayani baik-baik dan tentu saja di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu majikan, bertugas pula sebagai penjaga. Kuperingatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh. Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan dan di sekeliling Pulau Lahat tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Bemupa sebelum dia meninggalkan 2 orang itu sehingga Megarani menjadi mendongkol sekali dan hampir saja dia memaki-maki majikan itu kalau tidak ditahan oleh Jambu Nada yang memegang lengannya. Setelah majikan itu meninggalkan mereka berdua di dalam pondok di mana mereka tinggal untuk sementara, Jambu Nada menegur Megarani, "Dinda, mengapa kau bersikap seperti itu? Kakang, aku tidak menyangka sama sekali akan menyaksikan kau yang terkenal alim kini bermain gila dengan gadis puteri majikan Pulau Lahat." Bantah Megarani tak terima. Jambu Nada mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Megarani. Hatinya bertanya, mengapa Megarani memperhatikan soal begitu?
padahal sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Megarani? Dinda, kau tahu betul bahwa Nona Maratu melakukan hal itu demi menolong kita. Siapakah yang main-main dengan dia? Kata Jambu Nada menerangkan. Apa kau kira aku tidak tahu betapa dia suka kepadamu dan sengaja mendatangi kamar tahananmu untuk merayumu? Balas Megarani mencibir. Dinda, jadi sudah selama ini kau berada di sini, dan kau diam saja? Dinda, mengapa kau menyangka yang bukan-bukan? Kalau kau sudah tahu akan kunjungannya itu, tentu kau tahu juga bahwa dia datang untuk memberi obat penolak binatang-binatang berbisa. Junior wanita, kita semestinya berterima kasih kepadanya. Dia bermaksud baik, bahkan tidak segan-segan membohong kepada kakeknya demi keselamatan kita. Ucap Jambu Nada. Iya, memang dia baik sekali dan cantik sekali. Siapa yang tidak tahu? Balas Megarani cemburu. Dinda harap jangan marah. Dia adalah seorang gadis yang bernasib buruk sekali. Ibunya meninggal ketika melahirkan dia. Ayahnya pergi entah kemana dan sampai kini belum kembali, sahut Jambu Nada. Memang, dia seorang gadis bernasib buruk yang patut dikasihani. Tidak seperti aku, dan Megarani lalu menelungkupkan muka di atas meja dan menangis. Jambu Nada terkejut, beberapa kali ia hendak memegang lengan Megarani akan tetapi ditahannya tangannya. Dinda, kau pun bernasib buruk, dan aku merasa kasihan sekali kepadamu. Karena aku merasa kasihan, maka aku menyusulmu. Dinda, diamlah. Jangan menangis, kata Jambu Nada serba salah. Megarani seketika berhenti menangis, mengangkat mukanya yang basah air mata dan memandang kepada Jambu Nada. Pemuda itu merasa kasihan sekali, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus air mata yang membasahi muka gadis itu. Aku tidak takut, yang menghalangi aku akan kubunuh. Teriak Megarani marah lagi. Sabarlah, perlu apa kita mencari permusuhan dengan mereka yang berjumlah banyak, bukan soal takut atau tidak takut. Akan tetapi mereka adalah manusia-manusia yang bernasib buruk sekali, dipaksa tinggal di tempat seperti neraka ini. Kata Jambu Nada menenangkan Megarani. Megarani dapat dibujuk dan akhirnya dia duduk di atas bangku sambil mengerutkan alisnya dengan wajah muram. Betapapun juga, setelah dia sadar bahwa cemburunya terhadap Jambu Nada dan Maratu tidak berdasar, kini terasalah olehnya betapa hatinya sesungguhnya merasa lega dan senang karena dapat bertemu dan berkumpul dengan Jambu Nada, apalagi di tempat yang berbahaya ini.